Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin dengan NPM 2043662 dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Sistem Digital, yaitu pendahuluan materi, jelaskan materi memori dan CPU. 2. Penjelasan contoh-contoh soal dan jawabannya. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program-program dan data-data disimpan. Memori juga diartikan sebagai tempat informasi, dibaca, dan ditulis. Berdasarkan lokasi memori itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu memori internal adalah register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. Yang kedua yaitu ada memori eksternal. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input dan output. Contohnya flash disk, hard disk eksternal, disket, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat, memori juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu volatile memory atau dikenal sebagai volatile storage. Adalah memori komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Dengan kata lain, perlu daya listrik agar informasi tetap tersimpan. Memori volatile mempertahankan informasi atau data selama catu daya aktif. Tetapi ketika catu daya dimatikan atau terputus, maka informasi atau data yang tersimpan akan hilang. Contoh volatile memory itu ada DRAM, SRAM, terus RAM juga. Nah, yang kedua itu ada non-volatile memory. Non-volatile memory adalah memori komputer yang tetap dapat menyimpan atau menjaga informasi data yang ada di dalam meski tidak tersedia daya listrik. Contoh memori non-volatile adalah ROM, flash disk biasanya, terus ada hard disk eksternal, dan lain-lain ya. Elemen dasar memori itu disebut dengan sel memori. Sifat sel memori digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 dan 0. Sifat lainnya adalah bahwa sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis dan dibaca. Nah, jenis-jenis memori itu ada banyak, yaitu ada memori utama atau primary, main memory. Yang kedua ada memori sekunder atau secondary memory. Terus ada virtual memory, external memory, register prosesor, RAM, SRAM, DRAM, ROM, perangkat penyimpanan berbasis disk magnetik, perangkat penyimpanan berbasis disk optik. Nah, contoh soal buat memori itu misalnya apa yang dimaksud dengan volatile memory. Nah, kan kita udah dibaca tadi. Volatile memory adalah memori yang komputer yang membutuhkan daya listrik untuk menjaga informasi yang tersimpan. Contohnya kan RAM, terus ada apa aja tadi? Ada DRAM, SRAM juga. Nah, lalu lanjut ke penjelasan CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengandalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Komponen CPU itu terbagi banyak ya, yaitu pertama itu ada unit control. Unit control adalah bagian dari prosesor yang mampu mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab, unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU atau Arithmetic Logic Unit. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, mengawasi kerja ALU, dan yang terakhir menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, yang kedua ada register. Register merupakan alat penyimpan
kemungkinan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jika dianalogikan, register ini dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan perbandingan logika. Yang ketiga itu ada ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang telah ditugaskan. ALU sering disebut sebagai mesin karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang selanjutnya itu CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, dia itu masih bagian dari ALU, unit kontrol dan register-register, dan juga seperti bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama dan piranti input output. Contoh soal sederhana gitu dari CPU, misalnya sebutkan beberapa macam bagian CPU. Nah, kan ada tadi, yaitu ada unit control, register, dan ALU. Terima kasih. Ya, cuman segitu aja tugas dari saya. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah atau kurang jelas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.